Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita telah sampai pada pelajaran yang ke-21. Insyaallah pada pelajaran yang ke-21 ini kita akan membahas tentang fi'il majhul ya, yakni kata kerja pasif. Fi'il majhul adalah lawan dari fi'il ma'lum, yakni kata kerja aktif. Seluruh fi'il yang kita sudah pelajari pada pelajaran sebelumnya merupakan dalam bentuk maklum ya, aktif. Kataba telah menulis. Nasara telah menolong. Alima telah mengetahui. Ini semua dalam bentuk maklum. Di dalam bahasa Arab ada rumus untuk merubah dari fi'il maklum menjadi bentuk majhul. Sama seperti bahasa kita di mana cara merubah dari kata kerja aktif menjadi pasif hanya tinggal menambahkan di depannya. Misalkan membaca jadi dibaca. Menulis jadi ditulis. Mengetahui jadi diketahui. Ini merubah kata kerja aktif menjadi pasif dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab juga ada rumusnya. Ya. Karena fi'il dalam bahasa Arab ada 3, maka rumusnya untuk fi'il majhul ada 2 ya, yakni untuk fi'il madi dan fi'il mudhari. Kenapa fi'il amar tidak bisa dalam bentuk pasif? Karena fi'il amar adalah kata kerja perintah ya, sehingga tidak mungkin dirubah ke bentuk pasif. Kalau kita ingin membuat kalimat dalam bentuk majhul, maka kita menggunakan fi'il madi dan fi'il mudhari. Baik, rumus merubah dari fi'il maklum ke majhul ini mudah. Rumusnya adalah untuk fi'il madi, dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didomahkan huruf pertamanya dan dikasrohkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Jadi didomahkan huruf pertama, kemudian dikasrohkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Adapun rumus untuk fi'il mudhari, dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan huruf pertamanya dan dikasrahkan dan difathahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Jadi baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari sama-sama didomahkan untuk huruf pertamanya, tetapi bedanya kalau fi'il madhi satu huruf sebelum huruf terakhirnya dikasrahkan, adapun fi'il mudhari satu huruf sebelum huruf terakhirnya difathahkan. Baik, kita bahas langsung terapkan rumus ini ke sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Kita dahului dengan pembahasan sulasi mujarrad. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa sulasi mujarrad memiliki 6 bab ya. Kemudian dari ke-6 bab ini ada yang fi'il madinya sama, yakni bab 1 hingga bab 3 ya, sama-sama fa'alah sama-sama fa'alah. Maka rumus ini berlaku untuk bab 1 hingga bab 3. Fa'ala ya, fa'ala ini kita terapkan rumusnya. Didomahkan huruf pertamanya menjadi fu'ala. Kemudian yang kedua dikasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Karena huruf terakhirnya adalah lam, maka satu huruf sebelum huruf terakhir adalah huruf ain. Huruf ain ini kita kasrahkan ya. Asalnya fu'ala menjadi fu'ila. Maka fu'ila adalah bentuk majhul dari fi'il madhi sulasi mujarrad bab 1 hingga bab 3 ya. Contohnya misalkan kataba ya, untuk bab 1 kita ambil contoh yang masuk bab 1 kataba. Maka didomahkan huruf pertamanya kaf. Kutaba. Kemudian dikasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir kutiba. Ini bab 1. Kemudian bab 2 kita ambil contoh doroba ya. Telah memukul. Kalau kita ingin merubah menjadi dipukul, telah dipukul, maka didomahkan dotnya menjadi duraba, kemudian dikasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir duriba ya. Ini bab 2. Dari doroba telah memukul menjadi duriba, telah dipukul. Kemudian bab 3 kita ambil contoh fataha ya. Fataha menjadi futiha, telah membuka menjadi telah dibuka. Ini rumus untuk 1 hingga bab 3 fi'il madinya. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari'nya ya, untuk bab 1 fa'ala yaf'ulu ya, yaf'ulu, maka kita
domahkan yaf'ulu menjadi yuf'ulu ya. Kemudian kita fathahkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Asalnya yuf'ulu menjadi yuf'alu ya. Maka rumus majhul untuk bab 1 fu'ila yuf'alu. Ya. Fu'ila yuf'alu. Dan ini berlaku untuk seluruh bab sulasi mujarrad. Artinya tidak memandang apakah ya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 hingga bab 6. Seluruh rumusnya berubah menjadi fu'ila yuf'alu ya. Karena rumus fi'il majhul berlaku untuk seluruh wazan, baik sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid ya. Jadi mau fi'il madinya fa'ala atau fa'ula atau fa'ila, fi'il mudhari'nya yaf'ilu, yaf'alu atau yaf'ulu, ketika menjadi majhul sama semua, menjadi fu'ila yuf'alu. Tapi satu hal yang menjadi catatan bahwa fi'il majhul hanya berlaku untuk fi'il muta'addi, yakni kata kerja transitif yang memiliki objek. Adapun fi'il-fi'il yang lazim, maka tidak bisa kita rubah ke bentuk majhul. Jadi kesimpulannya bab 5 ya, itu tidak bisa kita rubah menjadi bentuk majhulnya. Apalagi bab 5 dari sisi makna adalah sifat, sehingga tidak mungkin dibuatkan kata kerja pasifnya. Contohnya hasuna, telah baik. Maka tidak mungkin kita bentuk pasifnya ya. Telah baik menjadi telah dibaiki, ini rusak secara makna. Begitupun dengan fi'il bab lain yang memang dia lazim, maka tidak bisa dirubah ke bentuk majhulnya. Contohnya dakhala ya, telah masuk, maka tidak bisa kita katakan dukhila ya. Dakhala telah masuk, tidak bisa kita katakan dukhila karena masuk tidak butuh objek, yakni muta'addi. Maka tidak bisa kita katakan telah dimasuki. Kalau kita katakan telah dimasuki, maka fi'il madinya bukan masuk tapi telah memasukkan ya. Ya, jadi beda antara dakhala nanti dengan adkhala, memasukkan. Jadi dakhala adalah satu contoh fi'il lazim yang tidak bisa dirubah ke dalam bentuk majhul. Ya, jadi apapun babnya untuk sulasi mujarrad, maka rumusnya sama. Fu'ila yuf'alu. Kita ambil contoh misalkan bab 1 Nasara yang turun menjadi nusira yunsaru. Bab 2 daraba yadribu menjadi duriba yutrabu. Bab 3 fataha yaftahu menjadi futiha yuftahu ya. Bab 4 fa'ila yaf'ilu, kita ambil fa'ila yaf'alu, contohnya alima ya'lamu menjadi ulima yu'lamu ya. Ini bab 4. Kemudian bab 5 tidak bisa karena lazim semua. Kemudian bab 6 fa'ila yaf'ilu, kita ambil hasiba yahsibu menjadi husiba yuhsabu. Ini adalah rumus sulasi mujarrad dalam bentuk majhul. Sekarang kita pindah ke sulasi mazid ya. Pada dasarnya rumus perubahan dari fi'il ma'lum ke fi'il majhul untuk sulasi mazid sama dengan sulasi mujarrad, yakni kaidahnya tetap sama, didomahkan huruf pertamanya dan dikasrahkan huruf terakhirnya untuk fi'il madi. Maksud saya, dan dikasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir untuk fi'il madi. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya didomahkan awalnya dan difathahkan satu huruf sebelum huruf terakhir untuk fi'il mudhari. Akan tetapi karena fi'il sulasi mazid pada dasarnya adalah fi'il sulasi mujarrad yang diberi huruf tambahan, maka untuk fi'il sulasi mazid yang huruf tambahannya sebelum huruf fafi'il ini ada sedikit catatan ya. Ada sedikit kaidah tambahan di mana bila fi'il sulasi mazid memiliki huruf tambahan sebelum fa'fi'il, maka seluruh huruf tambahan beserta fa'fi'ilnya wajib didomahkan kecuali untuk huruf yang berharakat sukun ya. Jadi kalau fi'il sulasi mazid yang punya huruf tambahan sebelum fa'fi'il, contohnya af'ala ya, ada huruf tambahan hamzah sebelum fa, kemudian tafa'ala ada ta, kemudian istaf'ala ada hamzah, sin dan ta dan sebagainya,
maka berlaku kaidah tambahan di mana seluruh huruf ya sampai fa-nya itu didomahkan kecuali untuk yang harokatnya dalam bentuk maklumnya sudah sukun, maka ini tetap dipertahankan sukunnya. Baik, supaya lebih jelas kita praktikkan mulai dari fi'il sulasi mazid biharfin ya. Sebagaimana kita ketahui fi'il sulasi mazid biharfin itu ada 3 ya. Ada fa'ala yufa'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu, dan af'ala yuf'ilu. Dan sebagai faidah tambahan, sulasi mazid biharfin ini disebut juga dengan fi'il sulasi mazid rubai. Kenapa dikatakan demikian? Karena total hurufnya ada 4 ya. Ya, 3 huruf asli tambah 1 huruf tambahan, totalnya ada 4. Fa'ala, fa'ain ain lam, fa'ala, fa alif ain lam, af'ala, alif fa ain dan lam. Seluruhnya 4. Makanya disebut juga dengan sulasi mazid rubai ya, yang total hurufnya 4. Baik, kita bahas satu persatu sulasi mazid rubai. Fa'ala yufa'ilu ya, ini bentuk maklumnya. Fa'ala yufa'ilu, maka didomahkan awalnya untuk fi'il madinya fa'ala menjadi fu'ala, kemudian kita kasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Ya, kita perhatikan ini adalah ain ya. Maka kita rubah fu'ala menjadi fu'ila. Ya, maka fi'il madi majhul untuk fa'ala adalah fu'ila. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Yufa'ilu ya, yufa'ilu kita domahkan awalnya. Nah, karena sudah domah maka tidak perlu maka ini sudah benar ya. Tinggal kita lihat apakah satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan atau belum. Asalnya yufa'ilu belum ya. Maka kita ganti harokat kasrah ainnya menjadi fathah menjadi yufa'alu ya. Maka rumus sulasi mazid rubai untuk fa'ala yufa'ilu dalam bentuk majhulnya adalah fu'ila yufa'alu ya. Fu'ila yufa'alu ya. Kita ambil satu contoh. Misalkan allama ya. Allama yu'allimu ta'liman ya. Allama yu'allimu artinya telah mempelajari. Maka kita rubah ke bentuk pasif. Allama menjadi ullima ya. Didomahkan ainnya. Huruf pertama ain. Ullama. Kemudian kita kasrahkan lam fi'ilnya. Ullima ya. Ullima. Satu huruf sebelum terakhir adalah huruf lam. Maka kita kasrahkan huruf lam. Ullima. Ini artinya telah dipelajari. Kemudian yu'allimu didomahkan awalnya sudah benar yu'allimu, kemudian difathahkan satu huruf sebelum huruf terakhir yakni huruf lam menjadi yu'allamu ya. Ullima yu'allamu ya. Ini adalah contoh mauzun bab fa'ala yufa'ilu dalam bentuk majhul ya. Fu'ila yufa'alu, ullima yu'allamu. Kita lanjut ke wazan fa'ala yufa'ilu ya. Fa'ala yufa'ilu. Kita domahkan fa-nya. Asalnya fa menjadi fu. Nah, ada satu kaidah. Kalau ada huruf ilat ya. Huruf ilat ya. Sebelumnya berharakat fathah maka ya alif ya, fa. Kalau sebelumnya berharakat dhamma maka ya menjadi waw ya, u. Kalau sebelumnya berharakat kasrah maka menjadi i ya. Ini sudah kaidah terkait dengan huruf ilat apabila didahului oleh huruf yang berharakat. Kalau harokatnya fathah menjadi a, kalau harokatnya dhamma menjadi u, waw, dan kalau kasrah menjadi i, ya ya. Maka fa'ala ketika kita dhammahkan fa-nya huruf alifnya berubah menjadi waw ya. Fu'ila ya, ini rumus majhul untuk wazan fa'ala menjadi fu'ila. Didomahkan huruf pertamanya fu, kemudian dikasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir yakni ain, fu'ila. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya asalnya yufa'ilu ya, karena yu-nya sudah sesuai dengan kaidah maka tinggal satu huruf sebelum huruf terakhirnya yakni ain. Yufa'ilu menjadi yufa'alu ya. Fu'ila yufa'alu ya. Fu'ila
yufa'alu. Ini rumus sulasi mazid dalam bentuk majhul. Untuk wazan fa'ala yufa'ilu menjadi fu'ila yufa'alu. Kita ambil contoh mauzun yang masuk wazan fa'ala, yakni misalkan jadala ya. Jadala artinya telah mendebat ya. Jadala yujadilu mujadalatan. Maka kalau kita rubah ke bentuk pasif, maka menjadi judila. Jadala menjadi judila. Kemudian yujadilu menjadi yujadalu ya. Judila yujadalu. Ini untuk wazan fa'ala yufa'ilu menjadi fu'ila yufa'alu. Kemudian bab yang ketiga dari fi'il sulasi mazid rubai atau biharfin dengan satu huruf, af'ala yuf'ilu ya. Af'ala yuf'ilu ya. Af'ala yuf'ilu, af'ala kita domahkan huruf pertamanya. Uf'ala. Kemudian kita kasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir menjadi uf'ila. Ini fi'il madinya. Af'ala menjadi uf'ila. Kemudian fi'il mudhari'nya yuf'ilu ya. Kita domahkan sudah domah yuf'ilu. Kemudian kita fathahkan sebelum akhirnya menjadi yuf'alu. Jadi rumusnya adalah uf'ila yuf'alu ya. Uf'ila yuf'alu. Baik, kita ambil contoh mauzun yang masuk ke bab af'ala yuf'ilu ya. Misalkan kita ambil contoh akrama ya. Akrama telah memuliakan. Akrama yukrimu telah memuliakan. Akrama menjadi ukrima, telah dimuliakan. Yukrimu menjadi yukramu, sedang dimuliakan. Ya, ini untuk fi'il sulasi mazid rubai atau sulasi mazid biharfin. Kemudian sekarang kita berpindah ke fi'il sulasi mazid biharfain ya. Sebagai tambahan kaidah lagi bahwa sulasi mazid biharfain karena total hurufnya ada 5 ya. Jadi huruf asal 3 ditambah dengan huruf tambahan totalnya 5, maka ini juga disebut dengan fi'il sulasi mazid khumasi ya, khumasi. Fi'il sulasi mazid khumasi. Baik, fi'il sulasi mazid khumasi yang sahih bentuknya dan mudah ada 4 ya yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yakni ada wazan tafa'ala yatafa'alu, ada tafa'ala yatafa'alu, ada ifta'ala yafta'ilu, dan infa'ala yanfa'ilu. Baik, kita bahas satu persatu dari tafa'ala yatafa'alu ya. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau fi'il sulasi mazid ada huruf tambahan sebelum fa' fi'il, maka seluruh huruf tambahan beserta fa' fi'ilnya diberi harakat dhammah kecuali yang pada bentuk maklumnya fa' fi'ilnya ya atau hurufnya sudah sukun, maka tidak perlu kita beri harakat dhammah. Kita perhatikan tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala. Kita perhatikan sebelum huruf fa ada huruf ta ya. Kaidahnya adalah seluruh hurufnya beserta fa-nya didomahkan ya. Berarti menjadi tufu'ala ya. Kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrahkan ya. Asalnya tafa'ala menjadi tufu'ila ya. Ini untuk fi'il madinya. Tafa'ala menjadi tufu'ila. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya yatafa'alu ya, yatafa'alu didomahkan huruf pertamanya yatafa'alu menjadi yutafa'alu ya. Kemudian difathahkan yang sebelum akhirnya. Nah, karena sudah fathah maka ini sudah jadi yutafa'alu. Maka rumus majhul untuk tafa'ala yatafa'alu adalah tufu'ila ya. Tufu'ila yutafa'alu ya. Tufu'ila yutafa'alu. Kita ambil contoh ya. Mauzun yang masuk bab tafa'ala, contohnya ta'allama, artinya mempelajari. Ya. Ta'allama ya ta'allamu. Maka untuk
merubah bentuk ta'allama menjadi pasif, didomahkan seluruh huruf yang sebelum fa'il beserta fa'ilnya menjadi tu'ullama, kemudian dikasrahkan satu huruf sebelum terakhir menjadi tu'ullima. Ini untuk fi'il madinya. Adapun fi'il mudhari mengikuti kaidah biasa di mana didomahkan huruf pertamanya yuta'allamu. Asalnya yata'allamu menjadi yuta'allamu. Nah, karena satu huruf sebelum terakhir sudah fathah maka ini sudah jadi. Maka ta'allama bentuk majulnya tu'ullima yuta'allamu ya. Tu'ullima yuta'allamu ya. Mempelajari menjadi telah dipelajari, sedang dipelajari. Kemudian yang kedua untuk wazan sulasi mazid biharfain atau sulasi mazid khumasi, tafa'ala yatafa'alu ya. Tafa'ala yatafa'alu. Nah, ini kurang lebih sama dengan tafa'ala yatafa'alu. Kita ambil fi'il madinya tafa'ala ya. Kita domahkan seluruh huruf ya. Tafa tufu ya menjadi tufu'ila. Karena ada alif ya, ini mengikuti kaidah yang tadi saya sudah jelaskan. Alifnya berubah menjadi wawu. Tufu'ila ya. Asalnya tafa'ala menjadi tufu'ila. Kemudian fi'il mudhari'nya yatafa'alu menjadi yutafa'alu, didomahkan huruf pertamanya. Dan karena satu huruf sebelum huruf akhirnya sudah fathah maka tidak perlu difathahkan lagi. Menjadi tufu'ila yutafa'alu ya. Tufu'ila yutafa'alu. Baik, kita ambil contoh untuk mauzun yang masuk wazan tafa'ala. Misalkan takasara ya. Takasara ya, memperbanyak. Maka untuk merubah ke bentuk majhul diperbanyak menjadi tukusira ya, ada wawunya setelah kaf. Takasara menjadi tukusira yutakasaru ya, telah diperbanyak, sedang diperbanyak. Ini fi'il wazan tafa'ala. Kemudian kita lanjut untuk wazannya ifta'ala yafta'ilu ya. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala ya, wazan ifta'ala. Mari kita terapkan kaidahnya, didomahkan ya. Didomahkan ifta'ala menjadi ufta'ala ya. Ufta'ala ya. Ufta'ala. Nah, karena fa di sini berharokat sukun, ya maka tetap fa-nya ini tidak diberi harokat dhammah, akan tetapi ia jadi berpindah dhammahnya ke huruf ta ya. Asalnya ufta'ala ya. Ufta'ala menjadi uftu'ala ya. Jadi harokat dhammahnya tidak kita kasih ke huruf fa-nya tapi ke huruf yang ada setelahnya. Uftu'ala, kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrahkan menjadi uftu'ila ya. Asalnya ifta'ala menjadi uftu'ila ya. Uftu'ila ya. Lihat ini didomahkan seluruhnya. Hamzah, fa, dan ta. Harusnya fa didomahkan, tapi karena dalam bentuk maklumnya ifta'ala sudah sukun fa-nya, maka domahnya dipindahkan ke ta-nya menjadi uftu'ila. Ini untuk fi'il madinya. Kalau untuk fi'il mudhari'nya ini lebih mudah, karena tinggal mengikuti rumusnya saja. Yafta'ilu menjadi yufta'ilu, kemudian difathahkan satu huruf sebelum terakhirnya menjadi yufta'alu. Maka rumus ifta'ala yafta'ilu menjadi uftu'ila ya, uftu'ila menjadi uftu'ila yufta'alu ya. Uftu'ila yufta'alu. Baik, kita ambil mauzun untuk ifta'ala yafta'ilu ya. Contohnya misalkan ibtada'a yabtadi'u, artinya telah memulai, maka kita rubah menjadi ubtudi'a, telah dimulai. Ubtudi'a, telah dimulai. Kemudian yabtadi'u menjadi yubtada'u, sedang dimulai ya.
ibtada'a yabtadi'u menjadi ubtudi'a yubtada'u ya, yubtada'u ya. Ini untuk wazan ifta'ala yafta'ilu. Kemudian wazan yang keempat untuk sulasi mazid khumasi infa'ala yanfa'ilu. Ini kurang lebih sama dengan ifta'ala ya. Infa'ala kita domahkan seluruhnya ya hingga fa'fi'il ya. Unfu'ila ya, unfu'ila. Asalnya unfu'ala dulu, kemudian kita kasrohkan satu huruf sebelum huruf terakhir, yakni unfu'ila. Unfu'ala menjadi unfu'ila. Ini rumus fi'il madinya. Infa'ala menjadi unfu'ila. Kemudian fi'il mudhari'nya insyaallah mudah ya. Yanfa'ilu menjadi yunfa'alu ya. Didomahkan awalnya yunfa'ilu asalnya. Difathahkan satu huruf sebelum huruf terakhir, yakni huruf ain. Yunfa'alu. Maka rumusnya unfu'ila yunfa'alu ya. Unfu'ila yunfa'alu. Baik, kita ambil wazan yang masuk mauzun yang masuk ke wazan infa'ala. Contohnya adalah misalkan indafa'a ya, artinya tertolak. Indafa'a yandafi'u indifa'an. Indafa'a menjadi undufi'a ya. Didomahkan seluruhnya hingga fa'fi'ilnya. Undufi'a. Kemudian fi'il mudhari'nya yandafi'u menjadi yandafi'u, berarti yundafa'u ya. Ini untuk fi'il sulasi mazid khumasi. Terakhir untuk fi'il sulasi mazid sudasi atau fi'il sulasi mazid bisalah satu huruf dengan huruf tambahan 3 huruf atau disebut juga dengan fi'il sulasi mazid sudasi, yakni 6 huruf. Rumusnya adalah istaf'ala yastaf'ilu ya, istaf'ala yastaf'ilu. Maka kita domahkan seluruhnya sampai fa'fi'ilnya ya. Istaf'ala menjadi ustuf'ala ya, ustuf'ala ya. Ustuf'ala. Karena sin dan fa'nya sudah sukun dari bentuk maklumnya, maka didomahkan ya. Sedangkan yang kita domahkan adalah huruf hamzah dan ta'nya ya. Ustuf'ala, kemudian kita kasrohkan satu huruf sama huruf terakhir, yakni ustuf'ala menjadi ustuf'ila ya. Jadi rumusnya adalah ustuf'ila ya. Kemudian fi'il mudhari'nya juga mudah. Yastaf'ilu ya menjadi yustaf'alu. Didomahkan ya-nya yustaf'ilu, kemudian dikasroh, difathahkan ain fi'il. Yustaf'alu satu huruf sebelum terakhir, yakni ainnya yustaf'alu ya. Maka rumusnya ustuf'ila yustaf'alu. Kita ambil contoh misalkan istaghfaro, maka menjadi ustughfira. Kemudian yastaghfiru menjadi yustaghfaru ya. Ini rumusnya ya. Istaghfaru menjadi ustughfira, asalnya telah memohon ampun. Ustughfira telah dimohonkan ampun. Kemudian yastaghfiru menjadi yustaghfaru, telah dimohonkan ampun. Baik, saya rasa untuk materi fi'il majhul cukup. Sebelum saya tutup, kita ambil lagi kesimpulannya bahwa fi'il majhul memiliki rumus. Untuk fi'il madi didomahkan huruf pertamanya dan dikasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Kemudian untuk fi'il mudhari didomahkan awalnya dan difathahkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Untuk fi'il sulasi mujarrad antara bab 1 hingga bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 6 rumus sulasi rumus majhulnya sama semua ya. Fu'ila yuf'alu ya. Fu'ila yuf'alu, tidak memandang apakah dia fi'il madinya fa'ala atau fa'ila. Tidak memandang apakah fi'il mudhari'nya yaf'alu, yaf'ulu atau yaf'ilu. Ketika dalam bentuk majhul semuanya harus mengikuti wazan fu'ila yuf'alu. Kecuali bab 5 karena fi'ilnya adalah fi'il lazim, maka tidak bisa dirubah ke bentuk majhul. Dan ini memang kaidah bahwa fi'il yang bisa dirubah dalam bentuk majhul hanya fi'il yang muta'addi, yakni yang membutuhkan objek. Kemudian untuk fi'il sulasi mazid rumusnya kurang lebih sama dengan sulasi mujarrad. Hanya saja untuk fi'il madinya ya, khusus untuk fi'il madinya ada sedikit catatan tambahan, di mana untuk
fiil-fiil yang huruf tambahannya ada sebelum fa fiil itu ada catatan tambahan di mana seluruh hurufnya itu didomahkan kecuali yang secara asal yang ini dalam bentuk maklumnya berharokat sukun, maka tetap dibiarkan sukun. Adapun untuk fiil mudhari'nya ini sama sekali tidak ada catatan tambahan karena tinggal mengikuti rumusnya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.